Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan segala nikmat demi nikmat dan kasih sayangnya yang senantiasa Allah bagikan kepada kita semua umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga sampai saat ini di hari ke-23 daripada bulan Ramadan ataupun di malam ke-24 kita masih bisa menjalankan daripada aktivitas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada segala apa yang kita kerjakan daripada amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk daripada sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir daripada bulan Ramadan. Diriwayatkan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk 10 malam yang terakhir, kalau masuk 10 malam yang terakhir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan daripada tali pinggangnya ataupun sarungnya dikencangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian para ulama mengatakan i'tizal an-nisa, beliau sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan daripada malam-malam di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 3 kelas, Pak, bagi orang-orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Adapun kelas yang pertama adalah kelas VIP, Pak. Orang-orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan itu secara penuh. Salat maghribnya berjamaah, kemudian juga salat isya'nya juga berjamaah, kemudian dilanjutkan lagi dengan salat tarawih berjamaah. Kalau seandainya memang ada kajian, orang tersebut hadir kepada kajian-kajian ataupun ibadah-ibadah lainnya, membaca Al-Quranul Karim, membaca zikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ikut daripada agenda yang diadakan di masjid, bangun malam, salat witir dan lain sebagainya hingga datangnya waktu fajar. Ini golongan VIP, kelas yang pertama. Adapun kelas yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menghidupkan mu'dhamul lail, lebih dari setengah malam dihidupkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama dihidupkan itu secara full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini enggak sampai semalaman full, tapi hanya setengah ataupun lebih dari setengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, salat maghribnya berjamaah dilakukan, salat isya'nya juga berjamaah dilakukan, begitu juga salat tarawihnya dilakukan secara berjamaah. Tapi
Sebagian orang mungkin nggak kuat, ya, karena himmah ataupun semangatnya itu nggak sama, begitu loh. Nggak sama semua semangatnya orang, tergantung kesetiaannya kita, kecintaannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak masalah, istilahnya kalau seandainya memang sebagian orang kan mungkin baca Al-Quranul Karim setengah jam aja udah pusing aja bawaannya, pengennya main dan lain sebagainya gitu. Ya boleh-boleh aja gitu orang niatin, tapi ke rumah teman silaturahmi. Jadi nilainya itu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala silaturahmi, bicarakan topiknya, cari yang baik-baik. Jangan udah niat silaturahmi tapi gibahin orang. Malam Ramadan lagi bertepatan dengan Lailatul Qadar, habis sudah. Istilahnya kayak begitu. Cari istilahnya ibadah-ibadah yang mudah di 10 malam terakhir ini. Oleh karena itu, ya, sebagian para solihin, mereka orang tuh menyibukkan daripada waktu malam ataupun waktu siang hari di bulan Ramadan itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan laisa syahrut tazawur, bukan bulannya kita orang untuk silaturahmi antara satu sama lain, tapi bulan Ramadan adalah bulan silaturahminya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian gitu, jadi silaturahminya mereka ya hanya di masjid, di saat waktu salat berjamaah, salat 5 waktu ataupun salat tarawih, itu waktu silaturahminya mereka. Kalau kita kan kagak, di masjid silaturahmi, entar kurang nyambung lagi topiknya ya setelah buka puasa dan lain sebagainya. Alhasil, kemudian golongan yang ekonomi. Nah ini kelas-kelas kita nih. Kalau kelas kita golongan yang ekonomi, minimal menghidupkan daripada waktu malam ya, ataupun 10 malam terakhir di bulan Ramadan, paling minimal Pak. Yang pertama kita udah nggak masuk golongan tersebut, menghidupkan penuh full. Yang kedua juga mungkin nggak beribadah ataupun sholat selama 5 jam 6 jam, nggak mungkin. Nah minimal nih kita masuk ke golongan yang terakhir. Ke golongan yang terakhir adalah sholat isya berjamaah dan sholat fajarnya berjamaah itu dijaga. Begitu juga sholat tarawihnya, kalau bisa tuh sebulan penuh sholat tarawih jangan kosong gitu, jangan ada yang tertinggal. Usahakan kalau seandainya memang ada uzur syar'i, misalkan lantaran karena sebab kejebak macet sehingga nggak bisa sholat berjamaah tarawih di masjid, sholat di rumah gitu, sholat di rumah gitu, karena daripada suatu fadilahnya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sudah ma'ruf, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang menghidupkan daripada malam bulan Ramadan di antaranya adalah salat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni daripada segala dosa-dosanya. Kemudian juga di 10 malam terakhir ada satu malam yang mulia Pak. Ada satu malam yang mulia yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatun khairun min alfi syahrin. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tahu gak sih asal usul daripada malam ataupun turunnya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar? Daripada asbab nuzulnya itu pernah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikabarkan bahwasannya ada di zaman terdahulu, di zaman Bani Israel, itu yang kerjaannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari itu kerjanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari dia berjihad fisabilillah selama
1000 bulan, Pak, beribadah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar seperti kayak begitu, ngenes, karena umur daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun doang. Kemudian datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dihadiahkan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian juga malam Lailatul Qadar, ya, suatu malam yang tidak diketahui kapan terjadinya itu. Bisa aja malam Lailatul Qadar itu di awal bulan Ramadan, bisa aja, ataupun di hari kedua daripada bulan Ramadan. Karena suatu malam yang memang kita orang dituntut oleh Allah, oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan itu secara full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan malam yang mulia tersebut. Enggak ada yang tahu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau berpendapat bahwasannya malam daripada malam Lailatul Qadar terdapat di malam 21. Begitu juga Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda, daripada riwayatnya Sayyidina Abbas yang menyatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam 27. Begitu juga Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu, ya ini prediksinya para ulama, mereka orang masing-masing. Beliau mengatakan malam Lailatul Qadar terdapat di 10 malam terakhir, kemudian di tanggal yang ganjil dan bertepatan dengan malam Jumat. Bertepatan dengan malam Jumat. Jadi 3 tuh, di 10 malam terakhir menurut Imam Abdullah bin Al-Haddad, di 10 malam terakhir, kemudian juga di tanggal yang ganjil, dan yang terakhir terdapat di malam Jumat. Itu kalau seandainya semuanya bertepatan, berarti itu malam Lailatul Qadar. Yeah. Apa rahasianya? Malam tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya agar orang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam daripada bulan Ramadan. Kalau seandainya malam tersebut, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar, otomatis di malam lainnya masjid ataupun musala bakal sepi. Enggak ada orang-orang yang datang. Ini udah dapat malam Lailatul Qadar kemarin. Udah cukup. Istilahnya kayak begitu, pahalanya ini udah banyak. Ada daripada riwayatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ingin memberitahukan kepastian kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu kapan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pengen datang kepada sahabatnya. Diriwayatkan di dalam kitab Bima Rawahul Bukhari fi Sahihi, di dalam kitab Al-Imam Bukhari, daripada salah satu sahabat yang bernama Ubadah bin Samit, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar liyukhbirana bilailatul qadar, untuk mengkabarkan tentang malam Lailatul Qadar, kepastian kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di tengah jalan bertemu ada orang itu sedang ribut-ribut, saling caci maki.
Kemudian juga farufiat, sampai tatkala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang sedang ribut-ribut seperti kayak begitu, farufiat, ataupun di riwayat lain faunsitu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala memori tentang malam Lailatul Qadar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam Lailatul Qadarnya ya itu senantiasa ada, tapi kepastian kapannya itu diangkat dari memori baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa asa an yakuna khairan lakum, semoga ini menjadi kebaikan, diangkatnya ini menjadi suatu kebaikan untuk kalian. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah, maka carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 9, di 7, di 15, di 11, di 13, ataupun di malam-malam terakhir. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita meneruskan sedikit daripada pembahasan kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa alaika bi salati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan, dan hendaknya atas kalian wahai kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa melaksanakan yang dinamakan dengan salat tarawih di setiap malam pada bulan Ramadan. Wa qad jaratil 'adatu fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan hatta rubama waqa' bisabab dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan an anis sunan. Sungguh telah terjadi di sebagian tempat, di sebagian kota, ya, suatu tradisi yang mana orang-orang mengerjakan sholat tarawih itu sangat-sangat ringkas mengerjakannya. Mengerjakannya itu dengan waktu yang amat sangat singkat. Ya, sebagaimana yang terjadi di sebagian kota, ngerjain sholat tarawih berapa menit Pak? 6 menit ataupun 7 menit, sebanyak 23 rakaat. Bayangin, sebanyak 23 rakaat selama 6 menit. Itu kalau orang-orang yang sekiranya umurnya udah 60 tahun, iskot jantung yang kayak begitu, cepet itu nyusul teman-temannya yang udah pulang ke rahmatullah, kan kayak begitu ya. Malah justru kita orang dituntut di dalam bulan Ramadan ya mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh takhfif ya, kita orang mengerjakannya secara ringkas, tapi jangan sampai rukunnya ya ataupun daripada sunnah-sunnahnya ini enggak terjaga, ataupun menyebabkan daripada sholat kita tidak diterima ataupun enggak sah. Oleh karena itu boleh diringankan gitu, bacaannya dicepatkan lebih sedikit boleh ya. Wal ma'ruf min fi'lis salaf tawzi'ul Qur'an min awalihi ila akhirih ala hadhihi as-salah kulla lailatin yaqra'una minhu fiha syai'an hatta yakhtimuhu fi ba'dil layali. Adapun yang ma'rufnya, kebiasaan ataupun tradisinya para salafun saleh, mereka orang itu bagiin Al-Qur'anul Karim di setiap malam. Malam ini baca 3 juz ataupun 4 juz ataupun 2 juz ataupun satu juz, baik itu dibagikannya di dalam tarawih ataupun di luar tarawih dibacanya. Begitu. Sebagian orang, mereka orang menghatamkan Al-Qur'anul Karim ya, menghatamkan Al-Qur'anul Karim itu setiap malam. Sebagaimana di pondok pesantren tuh di Temboro Pak, setiap malam hatam Quran. Dimulai sholat tarawih itu dari mulai isya sampai mau dekat sahur. Kira-kira kalau seandainya Masjid Al-Mubarakah diadain kayak begitu, ada kagak yang sholat? Setiap malam hatam Quran 30 juz Pak, bukan baca kulhu, bukan. Setiap malam baca Al-Qur'anul Karim. Nah kita kan kagak. Udah dipilih surat yang ringan, dimulai dari Al-Hakumut Takatsur sampai surat An-Nas. Ya paling ya kebiasaannya orang, ya himmahnya, semangatnya orang sampai 10 malam awal tuh, 10 malam yang kedua kosong udah gitu. Yang sibuk dagang, yang sibuk begini alhasil. Ya. Yeah.
Kemudian hatta yahtimuhu fi ba'dil layali min akhir syahr, sampai mereka orang itu menghatamkan itu di malam tertentu pada bulan Ramadan. Oleh karena itu terjadinya yang disebut dengan hataman Al-Qur'anul Karim di salat tarawih di malam 21 ataupun kayak di sini di malam 19 dan lain sebagainya. Fa in amkanaka an taqtadi bihim fi dzalika fal ghanima al ghanima. Kalau seandainya memungkinkan bagi kalian untuk bisa niru, tiru. Wa illa fala aqal min itmam arkanis shalah wal muhafadzah ala adabiha. Kalau enggak, ya sekurangnya jangan sampai kita orang itu merusak daripada rukun-rukun yang terdapat di dalam salatnya kita. Sebab itu adalah sesuatu yang wajib, enggak boleh kita tinggalkan. Kan kayak gitu, apalagi sampai rusak, nggak bisa. Kemudian juga ada suatu faedah, kenapa sih kita orang di dalam sholat tarawih itu ada yang namanya Bilal? Apakah Bilal tarawih ini emang ada di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardah, ataupun di zaman setelahnya? Nggak ada daripada suatu riwayat gitu. Tapi ada riwayat yang secara umum riwayat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita tahu bahwasannya segala sesuatu itu ada landasannya, ada dasarnya ulama-ulama yang ngajarin kepada kita. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la nasila salatan bi salatin hatta natakallam au nakhruj. Nabi SAW perintahkan kepada kita agar kita tidak menyambung dari satu solat ke solat lainnya, melainkan dengan suatu ucapan ataupun pembicaraan, ataupun kita orang keluar ataupun berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Makanya solat sunnah tuh kebiasaan kan, istilah kata misalkan sholat gobliyah ataupun sholat ba'diyah yang dilakukan 4 rakaat, pindah tuh dari tempat ini ke tempat ini. Itu dalilnya dari mana? Ini dalilnya dari sini Pak, begitu. Nah begitu juga di sholat tarawih, makanya diselingin itu bacaan-bacaan sholat tarawih, sholatan jami'atan rahimakumullah begitu, agar kita orang nggak nyambung langsung. Jadi diselingin dengan bacaan-bacaan ataupun zikir-zikir ataupun taraddi, doa kepada para sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ada sebabnya. Kenapa diselingin tuh daripada nama-namanya sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Itu dijelaskan ya dalam kitabnya Al-Habib Mahfud bin Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan bahwasannya dahulu ya para ulama-ulama Hadramut ya, di Hadramut sana itu saking derasnya ajaran-ajaran yang anti kepada para sahabat-sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke negeri Yaman, sehingga para salafun saleh itu menyelipkan nama para sahabat-sahabat, apalagi nama sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, udah gerah banget mereka orang begitu, sehingga diselipkan oleh para ulama nama-nama mereka, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Nah oleh karena itu ya, segala sesuatu daripada amal ibadahnya kita yang kita kerjakan sehari-hari ataupun daripada setiap perayaan-perayaan itu ada dalilnya ya, yang sudah dicari oleh para ulama, baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada asarnya para salihin ya. Ikhwan, ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 malam yang terakhir ini adalah suatu malam ataupun 10 malam yang terbaik bagi kita, yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah, menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah.
wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.